Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, memahami dinamika perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini terbagi atas 3 subbab materi yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu tentang hakikat kedaulatan. Yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk kedaulatan. Dan yang ketiga adalah tentang teori-teori kedaulatan. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, materi pembahasan kita yang pertama yaitu hakikat kedaulatan. Berbicara hakikat, kita akan berbicara tentang pengertian atau definisi. Kita lihat di PowerPoint bahwa kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, bahasa Inggris sovereignty, bahasa Prancis souveraineté, dan bahasa Italia yaitu sovranità yang artinya tertinggi. Nah, jadi kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Baiklah, kita lihat di sini ada satu tokoh yang sangat terkenal yaitu yang bernama Jean Bodin. Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kedaulatan memiliki sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan juga tidak terbatas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu asli. Artinya bahwa kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Maksudnya adalah kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Dan yang ketiga yaitu tunggal. Maksudnya adalah kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lainnya. Dan sifat yang terakhir yaitu tidak terbatas. Maksudnya adalah kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwasanya negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Nah, materi yang kedua yaitu tentang bentuk kedaulatan. Kita lihat bersama bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri dari 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan juga kedaulatan keluar. Bentuk yang pertama adalah kedaulatan ke dalam. Berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara. Untuk siapa? Untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita lihat di sini, adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai,
Bentuk yang kedua yaitu kedaulatan keluar atau external sovereignty. Berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Nah, kalian bisa lihat di PowerPoint. Adapun kedaulatan keluar di Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu teori kedaulatan. Terdapat beberapa teori kedaulatan, antara lain teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan yang terakhir teori kedaulatan rakyat. Artinya ada 5 teori kedaulatan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan, di mana teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya para raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, yaitu By Greater Gods, kehendak Tuhan, dan Raja Ethiopia yaitu Haile Selassie dengan sebutannya singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan. Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Siwa sekaligus. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus tahun 354 sampai 430 Masehi, Thomas Aquino 1215 sampai 1274 Masehi, Hegel 1770 sampai 1830, dan juga Stahl itu 1802 sampai 1861 Masehi. Nah, teori ini banyak dianut oleh raja-raja terdahulu serta beberapa negara seperti Belanda, Jepang, dan Ethiopia. Baik, berikutnya yaitu teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Baiklah, di sini kita lihat kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli tahun 1467 sampai 1527 melalui karyanya, itu 2 prinsipal, itu adalah karyanya. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Nah, negara yang menganut teori ini adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Inggris. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, berikutnya yaitu teori kedaulatan negara. Nah, teori ini di mana kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Nah, kita bisa lihat bahwa peletak dasar teori ini antara lain John Bodin tahun 1530 sampai 1596 Masehi, Hegel tahun 1770 sampai 1831 Masehi, dan Jelinek 1851 sampai 1911 Masehi, dan Paul Laban tahun 1879 sampai 1958 Masehi. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Nah, kita lihat bahwa negara yang menganut teori ini adalah Jerman saat dipimpin Hitler dan Prancis saat masa pemerintahan Raja Louis keempat.
Baiklah, di sini yang berikutnya yaitu berdasarkan teori kedaulatan hukum. Ya, teori kedaulatan hukum di mana kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. Nah, kita lihat pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Kribbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Negara yang menganut teori kedaulatan ini adalah Indonesia dan Swiss. Nah, baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, berikutnya yaitu teori kedaulatan rakyat. Ini ada teori yang terakhir ya, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Nah, kita lihat tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu tahun 1688 sampai 1755 Masehi dan Jean Rousseau atau J.J. Rousseau tahun 1712 sampai 1778. Negara yang berpegang pada teori kedaulatan rakyat adalah Indonesia, Amerika Serikat, dan juga Prancis. Baiklah anak-anak, dari uraian materi yang telah Bapak jelaskan tadi, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, sekarang kita saatnya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika negara tidak berdaulat secara utuh? Sekali lagi, pertanyaannya yaitu, bagaimana jika sebuah negara tidak berdaulat secara utuh? Nah, itu ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini ya. Silakan jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format nama lengkap, tanda pagar kelas, tanda pagar jawaban kalian. Setelah itu kalian screenshot lalu kirimkan screenshot tersebut pada link yang sudah tertera di kolom deskripsi dan juga kirimkan kepada WA grup untuk kita bahas bersama-sama. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.